Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamda syakirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiratul mukhtarin amma ba'd. Hadirin kiram para alim wal ulama sesepuh lan bini sepuh ingkang kawula hormati tur kawula taati. Dumateng para pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton video ini, semoga diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala, senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan kerezekiannya dan juga dimudahkan segala impiannya. Allahumma amin. Jumpa lagi dulur bersama Gus Gandang Hidayatullah di channel Kisah Islam 87. Spesial di video kali ini saya ingin menjawab SMS dari seseorang. Gus, kenapa orang itu setelah mendapatkan suatu amalan dari gurunya, ternyata bukannya beres malah tambah gak beres. Maksudnya itu owa pikire ya, ya kayak orang gila gitu loh. Itu bukan karena salah amalannya, bukan. Makanya kalau kita itu jangan mudah langsung mengamalkan sesuatu yang kalau kita mendapatkan ijazah atau amalan-amalan. Seperti kalau kita itu cerita orang dulu, ya, satu kecamatan ada satu kiai, satu kecamatan ada satu kiai. Ya, Pak Gebluk tidak akan masuk. Dan satu kecamatan akan aman. Kenapa? Karena kiainya itu punya amalan istiqomah. Makanya kita jangan percaya pada orang yang mengaku sakti. Jangan percaya pada orang yang mengaku hebat. Jangan percaya pada orang yang mengaku punya keistimewaan, selama orang tersebut tidak memiliki kelakuan yang istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Kalau orang tersebut tidak pernah melakukan atau tidak punya amalan istiqomah, kalau memberi ijazah, memberi amalan muspro. Kalau kita ingin belajar berenang, belajarlah pada orang yang pandai berenang. Kalau kita belajar membaca, belajarlah orang yang pandai membaca. Kalau kita belajar ilmu agama, belajar pada ustadz dan kiai. Kalau kita belajar ilmu arsitektur, belajarlah pada arsitek. Jangan kita belajar menyanyi pada orang yang ahli pertukangan, tidak masuk. Betul. Amalan juga demikian. Misalnya amalan berupa sholawat atau amalan berupa la haula wala quwata illa billah, mampu mengangkat beban yang berat. Bukan artinya la haula. Tapi kalau yang kita mengamalkan amalan tersebut dari orang yang notabene tidak pernah melakukan amalan dengan istiqomah, ya gak gendeng untung-untungan dulu ya. Gitu loh. Dulu saya waktu aktif sebagai magician, dengan memakai pedang atau apa, mungkin Anda sering melihat video-video saya di YouTube atau di televisi ya. Itu adalah amalan-amalan sholawat. Dan saya mendapatkan amalan itu dari almarhum abah saya. Dan abah saya mendapatkan ijazah langsung dari kakek saya. Dan kakek saya langsung dari buyut saya. Dan buyut saya langsung dari yang
memberinya yaitu Romo Kiai Sepuh Gentong Pasuruan. Nah, insyaallah para cucu-cucunya, saudara-saudara saya hafal tentang wirid ini karena wirid ini kondang sekali. Namanya adalah zikir sya'adah, zikir kabegjan atau zikir keberuntungan. Tetapi kenapa banyak yang mengamalkan kok gak tembus? Lah kamu mendapatkan dari siapa? Itu tanya dulu. Wiridnya sama, tata caranya sama, tapi mendapatkan dari siapa? Itu yang penting. Insyaallah di video berikutnya akan saya ulas dan akan saya tularkan amalan-amalan atau ijazah-ijazah dari Nyai Malik Khatin, Kiai Haji Munawar, dan Kiai Abdul Ghaffar atau Kiai Sepuh Gentong Pasuruan. Saya jamin 100% tembus ke beliau. Karena apa? Beliau memberi jasa kepada putranya kepada putranya kepada saya. Karena kebetulan saya dzurriyyah al-Ghaffuriyah, dzurriyyah daripada Kiai Sepuh. Insyaallah kalau Anda mengamalkan, Anda akan berkah. 1, memudahkan segala hajat. 2, keselamatan. 3, pengasihan. Dan ada orang yang lama dah hamil, mengamalkan ini, insyaallah Allah akan segera memberikan omongan. Ada orang yang dinyatakan hari-harinya berada di bawah dan bayinya nyusam, harus operasi, tidak punya duit. Bukan 1, 2 orang, banyak orang yang mengamalkan kehebatan amalan ini sehingga orang itu melahirkan kayak orang kencing. Nah, tapi di video kali ini saya mulas kenapa orang itu setelah mengamalkan sesuatu amalan jadi gila. Itu karena amalannya itu sanad dan riwayatnya tidak jelas. Gitu loh. Jadi kalau Anda mendapatkan amalan atau ijazah dari siapapun, tengok dulu yang memberi. Memberi itu suka orang itu ijazah, suka amalan ini diberikan itu dia istiqomah enggak? Jangan cuma asal, walaupun cuma sholawat, tapi kalau yang memberi itu tembus sanad rawinya kepada orang istiqomah mengamalkan yang diamalkan itu, insyaallah keberkahan ada. Gitu loh. Jadi kalau kadang ada ustadz yang baru jadi ustadz terus memberi amalan kepada santrinya penceng kabeh, ono sing gendeng, ono sing ngelamun. Karena apa? Lah si ustadznya tadi tidak pernah mengamalkan. Gitu loh. Terus backgroundnya sholawatnya ini yang diberikan pada seseorang, pada santrinya, dia tidak punya guru, tidak punya dasar. Sawangane ho sholawat. Lek diamalno apa maneh amalan tersebut langsung dari ijazah orang punya istiqomah. Insyaallah berkah. Walaupun amalan la haula wala quwwata illa billahim mampu ngangkat truk 10 ton. Kenapa? Karena mengamalkan itu mendapatkan ijazah dari orang yang istiqomah. Jadi catatan, jangan mudah percaya dan jangan mudah mengamalkan amalan ijazah tetek bengek dari seseorang kalau Anda tidak tahu betul yang memberikan itu adalah orang yang istiqomah. Karena sekarang itu yang dicari ustadz yang kaya, kiai yang kaya. Jangan melihat kekayaannya, jangan melihat dari tampangnya, jangan melihat dari gaya pakaiannya, tapi lihat dia punya istiqomah atau tidak. Ya, semoga bermanfaat dan tunggu video saya akan saya ulas ijazah-ijazah dari Romo Kiai Sepuh dan wali-walinya. Saya jamin ijazah tersebut saya mendapatkan cara langsung. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar saya semangat bikin konten-konten yang baru. Dari saya Gus Gendeng Hidayatullah, Kisah Islam 87. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.